Hai, orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Ramayanti Alfian Rusid. Kali ini saya akan membahas perihal pertanyaan yang masuk berkaitan dengan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian. Ini akan saya bahas dari latar belakang pendidikan saya, salah satunya di bidang hukum. Pasal dan undang-undang yang berlaku. Dalam kasus perceraian, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41. Ketentuan hak asuh anak sebagai berikut. Untuk anak di bawah 12 tahun, ibu berhak menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa. Anak di bawah 7 tahun, anak berhak mendapatkan hadana atau pengasuhan dari ibunya, kecuali jika ibunya sudah meninggal dunia. Anak di atas 12 tahun dapat memilih untuk diasuh oleh ibu atau ayah. Kriteria hak asuh untuk ayah. Dalam beberapa kasus, ayah dapat mendapatkan hak asuh atas anak, terutama jika ibu memiliki perilaku buruk yang dapat membahayakan anak, seperti masuk penjara karena pelanggaran hukum. Ayah lebih mampu memenuhi kebutuhan anak baik secara fisik, mental, dan juga emosional. Pertimbangan dari pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Secara umum, ibu memiliki hak asuh atas anak setelah perceraian, terutama jika anak masih di bawah umur. Namun, pengadilan dapat memutuskan hak asuh diberikan kepada ayah jika ada bukti bahwa ayah lebih mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut atau jika ibu tidak layak untuk mengasuh anak. Langkah-langkah mengajukan hak asuh anak adalah sebagai berikut. Pertama, konsultasikan dengan pengacara yang berpengalaman dalam kasus perceraian dan hak asuh atas anak. Mereka dapat membantu Anda memahami proses hukum dan hak-hak dari Anda. Siapkan dokumen, meliputi salinan akte cerai, salinan akte kelahiran anak, serta bukti kemampuan Anda dalam memenuhi kebutuhan anak. Misalnya, slip gaji atau berapa pendapatan yang Anda dapatkan setiap bulannya, kemudian surat keterangan penghasilan. Dan juga bukti perilaku baik Anda. Misalnya, surat keterangan dari tetangga, guru, atau orang tua. Dokumen lain yang mendukung klaim Anda itu juga bisa disertakan. Yang ketiga, ajukan permohonan. Ajukan kepada pengadilan agama jika Anda beragama Islam atau pengadilan negeri jika Anda adalah non-Muslim. Yang keempat, ikuti proses sidang. Hadiri sidang pengadilan dan sampaikan argumen Anda kepada hakim. Anda mungkin perlu menghadirkan saksi untuk mendukung klaim Anda. Yang kelima, putusan hakim. Hakim akan memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama, proses pengajuan hak asuh atas anak bisa memakan waktu lama dan rumit. Anda perlu bersiap menghadapi kemungkinan penolakan permohonan Anda. Yang ketiga, penting untuk selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses ini. Demikian penjelasan dari saya. Sampai ketemu lagi orang-orang hebat, kita pasti ketemu lagi. Salam Ramayanti Alfian Rusid.